فقلت نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فقال عمر على ما تكلمني هذا يا رسول الله والله لا يسلم هذا آخر الأبد دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم فقال عمر فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر وقلت كيف أردت على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله فقال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. Kisah mengenai sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan Hakam bin Kaisar untuk masuk Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Miqdad bin Amr, beliau bercerita, saya dulu telah menawan seorang tawanan namanya Hakam Ibnu Kaisar. Maka oleh amir kami, amir pasukan kami, amir rombongan kami, pemimpin kami menginginkan untuk memenggal lehernya Hakam bin Kaisar, dibunuh saja. Maka sahabat yang menceritakan ini Miqdad bin Amr, beliau berkata, biarkan saja dia, bagaimana kita bawa saja dia untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Maka setibanya di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah SAW beliau langsung mendakwahkan Hakam bin Kaisar agar masuk Islam. Tetapi Hakam ini ketika didakwahi oleh Nabi fa'atala, dia ini berbelit. Banyak itu alasan. Gak ada Nabi masuk Islam, tidak bisa nih. Ya kita tidak seperti itu juga. Tidak didakwahi, ditaskir, semua ada itu alasan. Maka Hakam begitu juga dia. Ketika didakwahi Nabi masuk Islam, berbelit. Banyak alasannya, alasan ini itu tapi mau lahiran, saat tidak ada yang ngasih pangan, banyak. Maka melihat keadaan seperti itu, Sayyidina Umar itu beliau berkata, ya Rasulullah, untuk apa engkau berbicara dengan orang ini? Demi Allah, dia tidak akan masuk Islam sampai akhir hayat dia. Biarkan aku memenggal lehernya dan mengirimkan dia bersama ibunya ke neraka apinya. Maka Rasulullah SAW beliau tidak menerima usulannya Sayyidina Umar. Beliau terus dakwahi masuk Islam, terus dakwahi terus, ajak terus. Akhirnya Hakam bin Kaisar pun masuk Islam. Maka Sayyidina Umar beliau berkata, tidaklah aku melihat Hakam bin Kaisar, sungguh dia telah masuk Islam. Dan beliau berkata sambil mengingat-ingat dulu, kenapa saya dulu menginginkan suatu perkara, mengusulkan suatu perkara yang Rasulullah lebih mengetahui perkara tersebut daripada saya. Kemudian beliau mengatakan, Sayyidina Umar beliau mengatakan, tetapi saya dulu itu usul hanya untuk mencari an-nasihat, mencari kebaikan saja, lillahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, bukan untuk apa-apa. Maka Sayyidina Umar beliau berkata, akhirnya Hakam itu masuk Islam demi Allah, kata beliau. Hakam masuk Islam dengan sebaik-baiknya Islam, dan beliau berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, sehingga mati syahid di dekat sumur Ma'unah. Itu sumur di daerah Najd. Dan Rasulullah
mulia, dari kisah ini banyak sekali pelajaran sebenarnya yang dapat kita kutip dalam cerita ini. Kita ambil sedikitnya saja. Pelajaran yang pertama yaitu begitu sabarnya Rasulullah di dalam mengajak orang untuk agama. Ini pelajaran penting bagi kita hadirin yang mulia. Di dalam kita mengajak orang, tidak semua orang itu sama, langsung mau mudah. Ada tipe orang, kata para ulama itu, sekali ajak langsung mau. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ketika diajak Rasulullah masuk Islam langsung ikut. Begitu juga ketika kita ngajak orang ke masjid. Ada yang mau langsung kayak langsung mau ada juga seperti Hakam ini. Sayyidina Hakam ini dia udah masuk Islam. Ketika beliau sebelum masuk Islam, begitu juga banyak berbelitnya. Belum mandi jadi belum ini buahnya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita ketika kita mendapati orang-orang yang ketika kita ajak agama itu tidak langsung mau, ada saja alasannya. Disitulah Allah menguji kita, menguji kesabaran kita. Sabar pendam. Nah, kalau yang mulia, ada orang itu dulu di Jawa, ada orang itu dia ajak sekali tidak mau, dua kali tidak mau, dihitung itu sampai 70 kali baru dia mau. Maknanya apa? Disitulah untuk menguji kesabaran kita. Apakah kita terus istiqomah ngajak dia kepada kebaikan? Apakah kita putus asa karena lawan kita? Kalau yang ini pelajaran yang kedua, terakhir. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu Sayyidina Umar dia berkata, kenapa saya dulu usul terhadap perkara yang mana Rasulullah lebih mengetahui perkara tersebut daripada saya. Tapi apa beliau mengatakan? Tapi saya usul dulu bidzalika nasihat, hanya untuk kebaikan saja. Hanya semata-mata mencari kebaikan lillah, karena Allah dan Rasul. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Hadirin yang mulia, di dalam dakwah ada tertib yang namanya musyawarah. Di dalam dakwah ada tertib yang namanya musyawarah. Kita sering bermusyawarah harian, mingguan, bulanan, tahunan, 4 bulan, banyak. Kita mengadakan musyawarah di mana? Di rumah musyawarah. Maka hadirin yang mulia, kalau kita usul di dalam musyawarah harus diniati bidzalika nasihat. Niatnya usul itu untuk mencari kebaikan, bukan karena ada pribadi di dalam usul itu. Kalau yang mulia, semata-mata usul karena Allah. Kita buat apa? Kita buat musyawarah untuk agamanya. Musyawarah ini, musyawarah itu, musyawarah apa yang ini untuk agama. Maka kalau kita usul di dalam musyawarah tersebut, niatlah bidzalika nasihat lillahi wa